Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sundusir Arsi. Di sini saya akan mereview materi dari teman satu kelompok saya yang bernama Kristiana. Di sini kita lihat pengertian simple present tense. Simple present tense merupakan tense yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu menjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran. Simple present tense adalah tense yang paling sering digunakan sehari-hari. Menurut saya dalam segi pengertiannya sudah bagus, jadi tidak ada kendala sedikit pun, bisa dimengerti oleh orang awam. Baru yang kedua, rumus simple present tense. Simple present tense terbagi menjadi verbal simple present dan nominal simple present. Verbal simple present menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Contohnya subject plus verb 1 plus object. Untuk segi rumus, menurut saya untuk anak seumuran SMP pun masih bisa mengerti dengan penjelasannya. Baiklah, tapi menurut saya untuk segi contoh itu lebih bisa digunakan kata yang sering kita pakai seperti I go to school. Baru yang kedua tentang first person singular. First person singular merupakan sudut pandang orang pertama. Dalam hal ini menunjukkan pembicara atau speaker atau penulisnya, writer. Pada first person singular, pronoun yang digunakan adalah I jika diri sendiri merupakan subjek, menggunakan me, my, or mine jika diri sendiri merupakan objek, dan menunjukkan kepemilikan. Situasi yang biasanya terjadi dalam penggunaan first person singular ini adalah ketika ingin perkenalan diri atau ingin menjelaskan tentang diri sendiri. Contohnya jika menjadi subjek, nama saya Hana, saya tinggal di Jakarta Timur. My name is Hana, I live in East Jakarta. Contoh jika menjadi objek, Anja mengirim surat untuk saya. Anja send me a letter. Contoh menunjukkan kepemilikan, mobil ini milik saya, this is my car. Selanjutnya first person plural. Pronoun yang digunakan untuk first person plural adalah we jika sebagai subjek us, jika menjadi objek, dan our or ours jika menunjukkan kepemilikan. Namun us dan our or ours sama-sama memiliki arti kita dan kami, sehingga untuk tahu menggunakan yang mana harus mengetahui konteks kalimatnya terlebih dahulu. Contoh kalimat sebagai subjek, we are from Bandung City. We need to go right now. Contoh kalimat sebagai subjek, sebagai objek, he tell us about old house story. Contoh kalimat sebagai kepemilikan, she is our doctor. Ours is more delicious than theirs. Second person. Second person merupakan sudut pandang orang kedua atau seseorang yang saat kita ajak bicara. Pronoun yang digunakan dalam second person singular adalah you. Jika sebagai subjek, your or yours, jika menunjukkan kepemilikan sama seperti we, our, or ours, you, your, yours. Juga memiliki arti kamu singular atau kalian plural. Cara mengetahuinya adalah dengan memahami konteks dari yang dibicarakan. Contoh kalimat sebagai subjek, you are the best student in the class. Contoh kalimat yang menunjukkan kepemilikan, is this your pencil, Andy? Third person singular. Pronoun yang digunakan pada third person singular adalah he, she, it. Situasi yang terjadi adalah ketika kita membicarakan seseorang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. Contoh kalimat sebagai subjek, she is a banker. Contoh kalimat sebagai objek, don't scream in front of her face. Third person plural. Pronoun yang digunakan pada third person plural adalah they, them, or their. Situasi yang terjadi adalah ketika membicarakan lebih dari satu orang yang tidak ada kehadirannya di antara kita. Contoh kalimat sebagai subjek, they are from the same class. Contoh kalimat sebagai objek, I like them. Contoh kalimat sebagai kepemilikan, that garden is theirs. Pengguna simple present tense.
Sulitnya menentukan sebuah kalimat merupakan kalimat present tense adalah karena tidak memahami kejadian yang dimaksud pada simple present tense. Sebenarnya cukup sederhana. Grammars yang perlu memahami bahwa simple present tense merupakan kalimat yang digunakan dalam kondisi pertama, kejadian berulang. Kedua, kebenaran umum. Untuk kejadian yang berulang adalah kejadian rutin terjadi atau kebiasaan yang dilakukan. Contohnya, I eat 3 times a day. Untuk kebenaran umum menjelaskan tentang fakta atau kebenaran umum yang tidak terbantahkan. Contohnya, the sun rises from the east. And thank you. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.